Disclaimer, mungkin fitur yang akan kita bahas bukan sesuatu yang terlalu rahasia. Tapi karena banyak yang tidak tahu, maka saya buat video ini. Dan ini adalah video review final Amazfit Neo setelah kurang lebih 1 bulan pemakaian. Yang pertama, indikator baterai jam. Menu ini tidak langsung muncul saat baru beli. Untuk melihat indikator baterai, buka aplikasi Zepp, klik di bagian profile, Amazfit Neo, cari Watch Display Settings, lalu kita perlu tarik menu Battery ke atas Hidden Items. Anyway, kalau kamu tidak tahu cara pairing dengan aplikasi Zepp, nanti akan diajarkan di video ini. Mumpung di pengaturan ini, kita bahas fitur kedua yang tidak banyak diketahui orang, yaitu fitur World Clock. Kita tarik juga fitur ini ke atas Hidden Items. Setelah itu, kita klik Save. Setelah itu, kita klik World Clock untuk pilih negara yang akan ditampilkan. Klik Edit untuk mengatur urutan negara atau menghapusnya. Klik tanda Add untuk menambah waktu di dunia. Kalau sudah selesai, kita tekan Back atau bisa juga tutup aplikasi Zepp. Bisa dilihat ini indikator baterai sudah muncul. Dan ini fitur World Time juga sudah muncul di jam. Kita bisa tekan Select dan Back untuk mengganti waktu dunia yang tadi kita pilih. Fitur ini berguna untuk kamu yang memiliki keluarga, teman, atau pacar di luar negeri, jadi tahu perbedaan waktunya dan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi. Sekarang mari kita bahas fitur ketiga yang sering terlewat, yaitu Hourly Chime. Jika ini aktif, maka jam akan berbunyi 2 kali sebentar setiap pergantian jam. Benar-benar seperti jam digital biasa. Kita bisa atur waktu mulai dan waktu berakhir fitur ini, jadi tidak harus 24 jam aktif. Fitur keempat yang kita bahas adalah cara start olahraga atau workout dan beberapa hal terkait. Fitur ini tidak bisa kita temukan di jam. Setiap kita mau olahraga, kita perlu start atau mulai dari handphone melalui aplikasi Zepp. Kita geser ke atas bagian sini. Ada 3 jenis olahraga yang bisa dipilih, yaitu running, cycling, dan walking. Fungsi dari Amazfit Neo adalah untuk mendeteksi detak jantung dan juga jumlah steps atau langkah. Tampilan di jam saat fitur olahraga berjalan ada waktu, jarak, dan detak jantung. Tampilannya sama antara walking, running, dan cycling. Rekaman hasil latihan bisa dilihat di aplikasi Zepp. Kita scroll ke bagian bawah, lalu cari exercise records. Ini contoh hasil laporan olahraganya. Untuk akurasi GPS adalah tergantung GPS handphone karena Amazfit Neo tidak memiliki GPS. Silakan di pause kalau ingin memperhatikan data apa saja yang bisa direkam. Sebagai info, setelah olahraga dimulai, kita bisa masukkan handphone ke dalam tas karena untuk pause dan stop latihan bisa langsung dari jam. Anyway, suara barusan adalah suara dari handphone, bukan dari Amazfit Neo. Akurasi sensor untuk menghitung steps cukup akurat. Saya bandingkan dengan penghitungan manual, ada perbedaan antara 5 sampai belasan langkah. Jadi tingkat akurasi masih di atas 98%. Sedangkan akurasi sensor detak jantungnya juga termasuk baik. Saya sudah bandingkan dengan alat kesehatan. Sebagai info, saat Amazfit Neo tidak dipakai, memang tetap menunjukkan detak jantung, tapi nilainya hanya akurat jika digunakan dengan benar. Buktinya, saat jantung berdetak kencang saat olahraga, nilainya juga ikut tinggi di jam, jadi benar-benar berfungsi. Amazfit Neo bisa berfungsi normal seperti jam biasa walaupun handphonenya mati. Hanya saja fitur seperti alarm, notifikasi, dan perakiraan cuaca tidak berfungsi dan juga tidak bisa start workout. Kalau fitur deteksi detak jantung dan fitur lainnya masih berfungsi dengan normal. Fitur kelima, ketika stopwatch berjalan, kita bisa melihat split time dengan menekan tombol up. Fitur keenam, kita bisa atur target steps atau langkah di bagian profile, my goals, target steps. Kita bisa melihat garis indikator sudah mencapai berapa persen dari target. Nanti ketika mencapai target, jam akan berbunyi seperti ini.
Fitur ketujuh ada di bagian Profile, Settings, Behavior Tagging. Ada beberapa pilihan olahraga dan kita bisa custom atau kasih nama sendiri kegiatan olahraga atau aktivitas lainnya. Banyak orang salah kaprah ini adalah menu olahraga. Padahal fungsi fitur ini adalah untuk merekam data sensor gerakan aktivitas yang sedang kita lakukan dan akan dikirim ke pihak pengembang software atau produsen jam untuk pengembangan produk. Lalu apa fungsinya bagi kita? Kita bisa pakai fitur ini untuk memeriksa apakah sensor gerakan di jam ini berfungsi normal atau tidak. Kalau saat jam digerakkan, grafik X, Y, dan Z-nya tidak ada respon, berarti saatnya klaim garansi karena sensornya rusak. Itu adalah 7 fitur yang gak rahasia-rahasia banget sih, tapi sering terlewat oleh pengguna Amazfit Neo. Sekarang mari kita lakukan review jam ini. Bagi sobat yang sudah menonton video unboxing Amazfit Neo kami sebelumnya, maka bagian ini mirip dengan video sebelumnya, hanya ada tambahan ukuran tali jam dan cara melepas tali jam. Mari kita unboxing sebentar. Kotaknya cukup sederhana, smartwatch bisa digunakan di ponsel Android OS 5.0 atau iOS 10 atau yang lebih baru. Baterainya 160 mAh. Saya beli di toko resminya, jadi dapat kartu garansi resmi Indonesia. Bisa dilihat nomor seri di kartu garansi dan di box sama. Untuk update harga dan link pembelian ada di deskripsi video. Mari kita buka. Dapat kertas manual, sudah ada bahasa Indonesia. Kabel charger model jepit, jadi bukan magnet. Dan jam dalam keadaan mati. Untuk menyalakan, tekan dan tahan tombol select atau kiri atas dan dia akan masuk ke mode binding atau pairing. Kita install aplikasi SEP di ponsel. Kita buka. Aplikasi SEP butuh login atau daftar agar data olahraga bisa tersimpan kalau kamu ganti jam Amazfit tipe yang lain. Ini saya sudah login, lalu kita klik profile. Di sini ada histori perangkat yang pernah di-binding sebelumnya. Untuk memudahkan ganti perangkat, kita klik tanda plus atau add, pilih watch. Pilih watch without QR code. Anyway, aplikasi SEP bisa diatur bahasa Indonesia kok. Setelah itu aplikasi akan mencari Amazfit Neo. Kita klik di tulisan Amazfit Neo. Jam berbunyi bip 2 kali. Kita tekan tombol select atau kiri atas. Dan kita sudah selesai binding atau pairing. Waktu dan tanggal di jam akan menyesuaikan waktu di ponsel. Dia akan langsung otomatis update firmware jika tersedia versi yang lebih baru. Ditunggu saja sampai selesai. Dan kita sudah selesai pairing. Amazfit Neo adalah smartwatch dengan tampilan seperti jam biasa. Dia layarnya pakai jenis digital tanpa warna yang 24 jam menyala terus atau nggak mati-mati. Ya, kayak jam biasa. Layarnya juga bukan layar sentuh, jadi untuk pengoperasian dengan pencet tombol yang fungsinya to the point atau mudah dimengerti. Untuk menyalakan lampu bisa dengan menekan tombol back selama 2 detik dan lampu akan menyala selama 10 detik. Lampu latar juga bisa dinyalakan dengan gerakan tangan. Pengaturannya ada di aplikasi SEP. Daya tahan baterainya diklaim sampai 28 hari, namun ketika saya coba, daya tahan baterai aktualnya antara 18 sampai 20 hari. Kalau mau lebih awet baterai, kita bisa nonaktifkan auto light atau mengaturnya agar otomatis menyala di jam tertentu saja. Dan kalau mau baterai lebih awet lagi, bisa nonaktifkan fitur auto deteksi detak jantung. Kalau ini dimatikan, kita tetap bisa deteksi detak jantung dengan start manual di jamnya. Untuk seluruh bodi jam ini terbuat dari plastik dengan kualitas yang baik. Posisi layar agak menjorok ke dalam, jadi diharapkan layar cukup terlindungi dari benturan. Memiliki ukuran sedang, tidak terlalu besar atau kecil. Bandingkan saja ukuran lug to lug dengan lebar pergelangan tangan sobat agar ada gambaran besarnya seberapa. Tahan air 5 atm jadi bisa dipakai berenang di perairan dangkal. Saat berada di dalam air, jangan menekan tombol karena gerakan tombol memiliki resiko membuat air masuk. Ini berlaku untuk semua jam sih, bukan hanya Neo saja. Talinya menurut saya sedikit kaku dan kurang nyaman dipakai di awal-awal pemakaian. Tapi setelah dipakai beberapa lama, bentuknya mengikuti bentuk pergelangan tangan dan menjadi lebih nyaman. Karena beratnya pun ringan, hanya 32 gram saja. Panjang tali pada lubang terkecil 13,5 cm dan ini hanya bisa dipasang pada posisi 2 lubang teratas.
Tapi ini sudah kecil sekali menurut saya seperti yang terlihat. Sedangkan panjang pada lubang terpanjang 22,5 cm. Saya memiliki tinggi 168 cm dengan berat 69 kg dan ini sisa ruang saat diatur pada posisi lubang terluar. Jadi Amazfit Neo bisa dipakai oleh orang yang memiliki pergelangan tangan kecil maupun besar. Lebar tali yang masuk ke jam adalah 20 mm, menggunakan model pin biasa. Jadi cara lepas talinya seperti jam digital pada umumnya, yaitu dicongkel. Menu yang ada di jam ini ada perakiraan cuaca, ini data diambil saat sinkronisasi dengan ponsel. Jumlah kalori, estimasi jarak diambil dari jumlah steps dan GPS ponsel kalau melakukan olahraga. Jumlah steps, kapasitas baterai, detak jantung, PAI atau Personal Activity Intelligence. Makin tinggi nilainya berarti kita makin banyak melakukan aktivitas. Info lebih detail Google saja ya, soalnya panjang. Alarm, untuk waktu alarm mesti pakai ponsel. Stopwatch, wall clock atau jam dunia. Dan terakhir DND atau Do Not Disturb, ini untuk mati nyalakan fitur bunyi notifikasi. Jam ini notifikasinya jenis suara seperti jam digital biasa, bukan jenis getaran seperti smartband umumnya. Dia juga tidak bisa menampilkan isi pesan teks atau WhatsApp dan sebagainya. Jadi hanya ada suara dan ikon bahwa ada pesan masuk. Jam ini juga bisa pantau kualitas tidur kita. Datanya bisa dilihat di aplikasi Zepp. Dia juga bisa deteksi tidur siang atau naps. Kesimpulan, kalau kamu lagi cari smartwatch dengan segudang fitur serta layar berwarna-warni, tentu saja Amazfit Neo bukan pilihan kamu. Tapi jam ini cocok bagi orang yang butuh jam dengan layar yang menyala 24 jam dan terlihat jelas baik di dalam maupun luar ruangan, serta memiliki kelebihan dibanding jam digital biasa, yaitu bisa menghitung jumlah langkah, detak jantung, kualitas tidur, dan beberapa fitur lainnya yang tadi sudah dibahas. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing dan pilih smartwatch yang paling cocok untuk kamu. Terima kasih sudah menonton.